Waliyus salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nasirul mujahidin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, uswatul muta'abbidin, qaidul ghurral mayamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita bangun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadirkan betapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertekad memberdayakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi umat yang lebih baik dan lebih kuat. Karena satu hal yang dilupakan kaum muslimin, bahwa kekuatan adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang kuat, mencintai akidah yang kuat, mencintai iman yang kuat, mencintai seorang mukmin yang memiliki kekuatan iman dan kekuatan akhlak, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik, sehingga tampil selalu membela kebenaran. Al-Islam tidak akan tegak kecuali dengan orang-orang yang kuat yang menolongnya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuru wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang nyata dan petunjuk, dan kami turunkan bersama kitab dan mizan, timbangan, agar supaya manusia tegak dengan keadilan. Dan Allah menurunkan al-hadid, menurunkan besi. Di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan industri yang sangat bermanfaat. Dalam rangka apa Allah menurunkan besi? Dalam rangka supaya Allah mengetahui siapa yang menolong, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahab minal mu'minin ad-dhaif. Al-mu'minul qawiyyu ahab wa khair wa ahabba ilallah. Orang yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih baik, lebih cintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Walaupun semua ada kebaikan asalkan ada iman, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang lebih kuat. Wala ta'jiz, jangan kau merasa lemah. Maka salah satu di antara doa yang dilantunkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan tak berdaya, malas. Ma'asyiral muslimin, dinul Islam ditolong orang-orang yang kuat, dan Allah mencela orang-orang yang lemah yang tidak bisa menolong orang-orang yang harus kita tolong. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha
waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa kalian tidak berperang? Kenapa kalian tidak mau berjuang? Kenapa kalian merasa lemah? Kenapa kalian merasa lemah? Padahal kalian tidak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada di sana banyak orang-orang tua, wanita, anak-anak yang merintih dan mengatakan, "Ya Allah, selamatkan kami dari negeri yang sangat zalim penguasanya ini. Jadikanlah untuk kami dari sisimu seorang penolong dan pelindung." Ma'asyiral muslimin, kita harus memiliki akidah yang kuat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diruntuhkan dengan sogokan, dengan suapan, dengan uang sebesar apapun, dan tidak akan runtuh dengan ancaman apapun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sanjung orang-orang yang beriman dari tukang sihirnya Fir'aun ketika melihat kebenaran kemudian beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sanjung orang-orang beriman yang satu desa, satu negeri dibakar hidup-hidup dan mereka tegar dalam rangka menjaga dan membela keimanannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang beriman dan orang yang cepat menerima kebenaran. Fastabiqul khairat. Maka Allah menyanjung bagaimana sejumlah jin-jin yang tadinya berkolaborasi dengan para dukun, tapi ketika sekali mendengarkan Rasulullah melantunkan ayat Al-Quran, mereka langsung beriman. Allah kekalkan ucapan mereka, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumi mudhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Ingatlah ketika kami mengarahkan sekelompok dari jin untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Ketika mereka datang, mereka berkata kepada temannya, "Diam, dengarkan baik-baik." Dan ketika sudah selesai, mereka kemudian pulang menjadi para da'i dan pemberi peringatan kepada kaumnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Al-Islam harus ditegakkan, harus diunggulkan, karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinul Islam bukan hanya mengajari kita beribadah ritual dengan Allah, tapi mengajari kita bagaimana mengelola negara ini dengan Islam, bagaimana mengelola negara dengan Islam, bahkan mengelola negara dengan Islam. Itu tujuan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dinul haq dalam rangka memenangkan, dalam rangka mengunggulkan Islam di atas seluruh agama. Ma'asyiral muslimin, Islam bukan agama. Islam itu din, dan din bukan agama. Islam di Indonesia hanya diakui sebagai agama, mengajari ritual kita dengan Allah, padahal Islam adalah din. Din adalah keyakinan kita siapa penguasa kita tertinggi, yaitu Allah. Din adalah mengajari kita untuk tunduk kepada penguasa tertinggi, yaitu Allah. Din mengajari kita untuk menjalankan apa yang Allah turunkan sebagai konsep hidup, sebagai likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Islam sebagai sistem dan Islam sebagai hukum. Karena din adalah mengajari kita, yang kita tunduk kepadanya, ajaran yang kita lakukan adalah yang punya surga dan neraka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah saya menteri pertanian, menteri keuangan, karena saya sangat kuat dan saya sangat menjaga dan sangat mengetahui. Untuk itu ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, hendaklah setiap muslim bercita-cita menjadi kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ekonominya, kuat perjuangannya, yang setiap kali mendengar Islam dizalimi, maka dia bangkit untuk membelanya. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, yaitu orang-orang yang ketika mereka terkena zalimah, mereka bangkit untuk menolongnya. Untuk itu ma'asyiral muslimin, di antara kekuatan yang perlu kita bangun, dan itu banyak dilupakan orang, adalah kekuatan politik Islam.
Islam harus ditegakkan dengan strategi, itulah politik. Ketika kita mengatakan kita harus berpolitik, kita harus punya strategi, memiliki kekuatan otoritas untuk menegakkan dinul Islam. Itulah yang dikatakan oleh Imam Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mengatakan, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah menegakkan dengan kekuatan, sesungguhnya Allah menegakkan kebenaran, mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dengan kekuasaan, dengan tanda tangan presiden, dengan tanda tangan DPR. Apa yang Allah Subhanahu wa taala memang tidak ingin merubahnya hanya sekedar bacaan Quran, hanya sekedar khutbahnya khatib. Maka kaum muslimin harus memiliki kekuatan dalam politik, harus memegang jabatan presiden di Indonesia, harus memegang jabatan DPR di parlemen, sehingga Islam bisa kita bisa legislasikan Islam sehingga bisa ditetapkan untuk mengatur dunia ini. Itu amanah Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin kecuali kita memiliki keyakinan kuat bahwa kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah, dan ternyata penyembahan kepada Allah adalah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bangga ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala instrumen untuk melaksanakan hukum Allah. Merupakan sebuah kemunafikan manakala kita mengaku muslim tapi inferior, malu untuk menegakkan dinul Islam, bahkan menuduh dinul Islam dhalim. Itu merupakan sesuatu lemah dan sesuatu kelemahan yang sangat dicela oleh Islam. Bagaimana komunis ingin mengatur Indonesia dengan komunisnya, Kristen ingin mengatur Indonesia dengan Kristennya, sekuler telah mengatur Indonesia dengan sekulernya, sosialis ingin mengatur Indonesia dengan sosialisnya, kapitalis ingin menguasai Indonesia dengan kapitalisnya, dan mereka telah melakukan, dan itu semua pikiran manusia. Bagaimana kemudian kita tidak memiliki keyakinan kuat Islam harus menguasai Indonesia, dan itu hak kita. Yang penting ada kekuatan dakwah, membuktikan Islam itu indah, menerangkan Islam itu indah, dan Islam itu akan membawa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillah ya haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sayyidus syuhada, penghulu para syuhada adalah Hamzah, karena beliaulah yang mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak sembunyi-sembunyi dalam berislam, menampakkan syiar Islam. Dan beliau dengan Umar bin Khattab Al-Faruq menjadi dua orang yang hebat dalam Islam karena kekuatan mereka, karena membela Islam. Dan yang kedua, Sayyidus Syuhada adalah yang tidak diam dengan kemungkaran, yang berani mengatakan orang yang zalim, wahai orang yang zalim, yang berani mengatakan ini batil dengan mengatakan ini batil dan menunjukkan kebenaran. Maka termasuk Sayyidus Syuhada adalah orang-orang yang berani mengatakan kepada penguasa yang zalim, wa rajulun qama ila sultanin ja'ir fanahahu wa amaru faqatalahu. Sungguh ini merupakan bahwa kekuatan adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman, kekuatan akhlak, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, sehingga dengan kekuatan kita bisa melindungi orang yang lemah, kita bisa menegakkan keadilan, dan kita bisa menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Itulah inti Islam yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan setiap kita, bahwa kelemahan adalah suatu aib, sehingga tidak diterima alasan kita lemah kemudian kita ikut orang kafir. Bahkan sangat-sangat dicela orang kemudian ngakunya Islam tapi ternyata berada di partai kafir, ngakunya Islam tapi berada di dalam laskar kekafiran. Itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, bagaimana innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi dirinya sendiri. Mereka adalah orang Mekah pada zaman Rasulullah. Mereka orang Islam,
tidak mau berhijrah ke Madinah. Akhirnya mereka dipaksa perang. Kemudian mereka berperang di barisan orang-orang kafir. Kaum muslimin tidak tahu mereka Islam. Mereka terbunuh dan mereka kemudian dicela oleh malaikat, dicap mas ahli neraka, dan mereka alasan kami lemah, kami dipaksa. Kata Allah, mereka adalah orang zalim. Kenapa tidak mau bergabung dengan kaum muslimin? Kenapa tidak berpindah kepada bumi Islam? Itulah sifat kita, tidak menerima kezaliman dan selalu berada dalam kebenaran dalam kondisi apapun juga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa radallahumma an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wa khudh man khadal al muslimin. Allahumma qawwi azaimana, Allahumma qawwi ajsamana, Allahumma qawwi ilmana wa fikrana, Allahumma hassin akhlaqana, Allahumma ja'alna hadiyatan lil alamin waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ala dinika minal mustamsikin wa ala siratika minas sairin wa bi sunnati rasulika minal mutabbiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la karban illa nafasta wa la maridan. Allahumma la tada' lana maridan illa syafaita. Allahumma la tada' lana maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtalan illa afaita wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la da'iyan ila dinika illa wafaqta wa la da'iyan ila dinika illa wafaqta wa la amiran bil ma'rufi wa nahyan 'anil munkar illa saddatta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa aqimis shalah.